Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Umi Yus. Di video kali ini kami masih membahas latihan soal SKB Guru SD, masih kompetensi pedagogik, dan kali ini soal yang kami munculkan studi kasus. Insya Allah full pembahasan. Dan teman-teman yang baru ketemu dengan channel Umi Yus, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian agar selalu update video terbaru dari kami. Dan ini sudah part 9 ya untuk kompetensi pedagogik 1-8-nya. Silahkan kalian tonton, linknya sudah kami sertakan. Nah, untuk studi kasus kita lebih menalar ya ini ya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke soal aja. Pak Aji merupakan guru muda yang penuh semangat dan bertekad ingin mengembangkan kecerdasan majemuk peserta didiknya. SD tempatnya mengajar bukan sekolah unggul, dan orang tua peserta didiknya pun termasuk golongan menengah ke bawah. Namun mereka selalu mendukung dan kooperatif terhadap kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pencapaian anak mereka. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan Pak Aji kecuali A. Membimbing dan mengarahkan seluruh peserta didiknya agar mampu memahami semua materi pelajaran. B. Mengumpulkan informasi dari orang tua terkait perkembangan peserta didik di rumah. C. Memberi kesempatan dan membimbing untuk mengikuti berbagai lomba sesuai kecerdasan peserta didik. D. Membangun pemahaman peserta didik bahwa semua orang itu pintar tapi di bidang yang berbeda. Oke, teman-teman, menurut Howard Gardner, kecerdasan majemuk ini ada 8 ya. Jadi ada kecerdasan linguistik, kemudian ada kecerdasan logis matematik, ada kecerdasan visual ya, kemudian ada juga kecerdasan kinestis, kecerdasan naturalis, kecerdasan di bidang musik, dan ada juga kecerdasan intrapersonal ya, ada juga kecerdasan hubungan sosial. Nah, ini penjelasannya pernah saya jelaskan di video sebelumnya ya, video part 2 atau part 3. Silakan teman-teman tonton. Nah, jadi setiap orang itu punya kemampuan di bidang masing-masing ya, di bidang yang berbeda. Itu adalah kecerdasan majemuk. Artinya setiap orang itu tidak bisa dipaksakan untuk mampu di semua bidang, tapi pasti ada satu bidang yang dia kuasai. Nah, untuk mengembangkan kecerdasan majemuk peserta didik ini, apa saja yang dapat dilakukan oleh guru ya? Nah, yang dapat dilakukan guru itu antara lain membangun pemahaman peserta didik bahwa semua orang itu pintar tapi di bidang yang berbeda. Nah, kenapa ini perlu? Karena untuk peserta didik ya, kadang mereka itu akan merasa minder karena tidak mampu melakukan sesuatu. Nah, disinilah peran guru untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa dia bisa melakukan hal yang lain dengan lebih baik. Misalnya dia tidak mumpuni di bidang matematik, tapi bisa saja dia bahasanya bagus ya. Komunikasinya bisa lebih baik, kira-kira seperti itu. Kemudian yang dapat dilakukan lagi adalah memberi kesempatan dan bimbingan untuk mengikuti berbagai lomba sesuai kecerdasan peserta didik. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengasah ya kemampuan si peserta didik tadi. Kemudian yang selanjutnya dapat juga hal yang penting juga dapat dilakukan oleh guru adalah mengumpulkan informasi dari orang tua terkait perkembangan peserta didik di rumah. Jadi kita sebagai guru itu tidak bisa lepas komunikasi dari orang tua. Apa saja yang dilakukan anak di rumah, apa saja yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai, dan apa saja kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan di rumah. Itu perlu juga dikomunikasikan antara guru dan orang tua. Lalu untuk option A, membimbing dan mengarahkan seluruh peserta didiknya agar mampu memahami semua mata pelajaran. Ini memang secara umum dilakukan oleh guru, tapi untuk mengembangkan kecerdasan majemuk ini tidak dapat kita prioritaskan ya, bahwa seorang anak itu harus mampu untuk di semua materi pelajaran gitu ya. Jadi hal ini kurang tepat dilakukan kalau untuk mengembangkan kecerdasan majemuk. Jadi untuk jawaban di soal ini adalah A ya. Berikut ini hal yang dapat dilakukan Pak Aji kecuali membimbing dan mengarahkan seluruh peserta didiknya agar mampu memahami semua materi pelajaran ya, karena kecuali ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya.
Seorang guru sedang mengajar di kelas. Dia mendapati bahwa siswa kurang aktif terlibat dalam pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran lebih didominasi guru atau teacher oriented. Siswa cenderung hanya menjadi pendengar pasif penjelasan guru. Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru serta tidak memiliki antusiasme belajar. Hal ini berdampak kurang dipahaminya materi yang sedang dipelajari. Sikap yang harus dilakukan guru adalah A. Mengubah target pembelajaran yang akan dicapai siswa. B. Mencermati skenario pembelajaran yang dilaksanakan. C. Melakukan refleksi ketika pembelajaran berlangsung. D. Mengkaji ulang praktik pembelajaran yang dilakukan. Oke, kalau di soal ini, ya, di kasus ini berarti guru mendapat kendala ketika proses pembelajaran terjadi. Maka apa yang harus dilakukan guru pada saat itu, gitu ya. Nah, kalau option yang A, mengubah target pembelajaran yang akan dicapai siswa. Kalau ini target pembelajaran itu tetap ya, harus itu targetnya, nggak bisa kita rubah, harus sesuai dengan RPP dan silabus. Kemudian kalau yang B, mencermati skenario pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, ini seharusnya ada di perencanaan ya, sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kalau yang C, melakukan refleksi ketika pembelajaran berlangsung. Kita keep dulu. Yang D, mengkaji ulang praktik pembelajaran yang dilakukan. Nah, kalau mengkaji ulang berarti pembelajaran telah selesai. Nah, ini kan yang diminta pada saat pembelajaran itu apa yang harus dilakukan guru. Berarti melakukan refleksi ketika pembelajaran berlangsung. Nah, ini bisa juga kita masukkan dalam kategori PTK ya, atau penelitian tindakan kelas. Nah, maka di video yang mengenai PTK saya udah pernah jelaskan kalau guru itu adalah peneliti di kelasnya sendiri. Jadi apapun yang terjadi di kelasnya itu memang harus dia analisis, harus dia evaluasi, dan harus dia perbaiki gitu ya. Nah, untuk kasus ini yang dilakukan guru adalah melakukan refleksi ketika pembelajaran berlangsung. Nah, di PTK itu ada 3 jenis refleksi ya. Yang pertama, refleksi dalam tindakan, yaitu refleksi yang dilakukan ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian ada refleksi di atas tindakan. Kalau refleksi di atas tindakan artinya refleksi itu dilakukan sebelum dan sesudah pembelajaran ya. Kemudian ada refleksi tentang tindakan. Nah, kalau ini dia komprehensif, artinya refleksi yang dilakukan ini cakupannya lebih luas dan lebih mendalam lagi. Nah, ini kalau di refleksi atas refleksi tentang tindakan ini ya, tujuannya adalah untuk si guru ini memperoleh pemahaman yang lebih baik lagi mengenai praktek mengajarnya. Jadi bisa dari segala aspek ya, harus dari segala aspek yang dia evaluasi gitu. Sehingga untuk kedepannya tanggung jawab dan keputusan-keputusan yang diambil itu lebih baik lagi. Jadi ini jawabannya C ya, melakukan refleksi ketika pembelajaran berlangsung. Oke, soal berikutnya. Bu Rina mengajar di kelas 1 SD. Ia memiliki beberapa orang siswa yang mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran. Bahkan, siswa-siswa ini seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama dari temannya untuk menulis. Juga meminta agar Bu Rina mengulangi kembali penjelasan materi yang disampaikan. Saat proses pembelajaran, hal-hal berikut sebaiknya dilakukan Ibu Rina, kecuali A. Menggunakan tulisan yang lebih besar di papan tulis. B. Membangun sikap empati pada para siswa. C. Membuat iklim belajar yang kondusif. D. Memberi waktu yang lebih untuk mencapai target kurikulum. Untuk di soal ini ada penekanannya ya, teman-teman. Ini ada saat proses pembelajaran. Jadi, apa yang bisa dilakukan Ibu Rina pada saat proses pembelajaran berlangsung? Nah, yang dapat dilakukan Ibu Rina ya untuk menghadapi kasus ini, yang pertama menggunakan tulisan yang lebih besar di papan tulis ya. Ini untuk membantu yang penglihatannya terganggu. Kemudian membangun rasa empati pada para siswa. Nah, ini dapat mulai dipupuk ya, mulai dilatih kepada para siswa. Sikap empati ini dalam hal ini ada siswa yang penglihatannya terganggu. Nah, itu dapat dibantu dengan siswa yang bisa membacakan tulisan apa yang ada di papan tulis. Jadi, teman yang tidak terganggu penglihatannya membacakan untuk teman yang terganggu penglihatannya. Nah, itu bukti dari sikap empati ya. Jadi saling tolong mereka. Kemudian yang C, membuat iklim belajar yang kondusif. Nah, ini contohnya
Melatih siswa ketika ada yang berbicara, maka yang lainnya diam agar apa yang disampaikan oleh temannya itu bisa terdengar dengan jelas. Apalagi ini untuk yang pendengarannya terganggu. Memberi waktu yang lebih untuk mencapai target kurikulum. Ini juga dapat dilakukan oleh guru, tapi tidak pada saat proses pembelajaran. Jadi di luar jam pembelajaran berlangsung. Nah, jadi ini jawabannya adalah D ya, karena kecuali. Keempat hal ini bisa dilakukan oleh Ibu Rina, tapi yang tidak dapat dilakukannya pada saat proses pembelajaran adalah D, memberi waktu yang lebih untuk mencapai target kurikulum. Oke, soal berikutnya. Agak panjang nih ya, teman-teman. Pak Soleh sedang merancang program dan pembelajaran yang dapat memfasilitasi beberapa peserta didiknya yang memiliki kendala dalam aspek spiritual. Informasi yang berhasil dikumpulkan dari hasil pengamatan dan dari sumber lain diantaranya adalah A. Mudah stres kalau nilai ulangan buruk. Setelah ditanyakan, ternyata yang bersangkutan merasa kecewa karena telah berusaha untuk belajar dan berlatih dengan keras, tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan dan merasa bahwa mereka layak mendapat nilai yang lebih baik. B. Seringkali murung dan tampak tidak bersemangat dengan alasan mereka tidak terlalu menyukai mata pelajaran IPA. C. Informasi dari teman-teman terdekatnya, beberapa orang dari peserta yang bermasalah ternyata agak lalai dalam melaksanakan ibadah. Hal berikut yang dapat dilakukan Pak Soleh untuk anak yang lalai beribadah adalah A. Mengingatkan bahwa tugas mereka adalah berusaha, hasil adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa. B. Bekerja sama dengan guru agama untuk menjelaskan dampak dari kelalaian beribadah. C. Memberikan kesempatan kepada mereka untuk bermain game terlebih dahulu sebagai motivasi agar beribadah dengan baik. D. Menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Oke. Nah, oke teman-teman. Kalau saya ya, teman-teman boleh ikutin, boleh juga tidak gitu ya. Kalau saya ketemu dengan soal yang seperti ini, biasanya ya saya langsung ke poin pertanyaannya dulu. Jadi saya lihat dulu dari panjang begini soalnya, saya langsung ke pertanyaannya. Hal berikut yang dapat dilakukan Pak Soleh untuk anak yang lalai beribadah. Nah, sebenarnya dari sini clue-nya kita udah dapet nih. Untuk anak yang lalai beribadah, berarti ya yang kita cari adalah solusi untuk menangani anak yang lalai beribadah. Nah, ini kan berarti Pak Soleh ini dia guru kelas ya, guru kelas yang dari mapel umum gitu. Berarti dia bisa saja tidak begitu paham untuk masalah pelajaran agama gitu ya. Nah, jadi kita bisa langsung lihat ke optionnya. Kalau yang A, mengingatkan bahwa tugas mereka adalah berusaha, hasil adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini dapat dilakukan oleh semua guru. Kemudian yang B, bekerja sama dengan guru agama untuk menjelaskan dampak dari kelalaian beribadah. Oke, ini kita keep dulu. Yang C, memberikan kesempatan kepada mereka untuk bermain game terlebih dahulu sebagai motivasi agar beribadah dengan baik. Ini option yang tidak disarankan ya. Kemudian yang D, menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Ya, ini dapat digunakan juga dalam proses pembelajaran. Tetapi dalam hal ini adalah untuk ibadah. Nah, berarti kalau teman-teman tidak mau baca soalnya yang panjang ini, langsung bisa teman-teman lihat mana option yang berdekatan dengan ibadah gitu ya. Maka kita bisa langsung pilih optionnya bekerja sama dengan guru agama untuk menjelaskan dampak dari kelalaian beribadah. Artinya di sini kita menyerahkan kepada ahlinya ya, menyerahkan kepada orang yang lebih ahli untuk menjelaskan hal ini ya, untuk menyampaikan hal ini kepada anak-anak ya dari soal ini. Tapi kalau teman-teman ragu ya boleh baru membaca ke soal gitu ya. Oke, itu cara dari saya kalau teman-teman tidak mau baca soal. Nah, oke, kita lanjut lagi soalnya.
Seorang guru SD ingin menerapkan pembelajaran matematika di kelas 1 berdasarkan pada teori Brunner, yaitu langkah pembelajaran matematika yang enaktif, ikonik, dan simbolik. Jika kompetensi yang diharapkan adalah siswa mampu menjumlahkan dua bilangan dengan hasil maksimal adalah 20, maka langkah yang tepat adalah A. Siswa menuliskan soal penjumlahan, misalnya 2 ditambah 3. Kemudian dengan bantuan guru menggambarkan peristiwa dari soal tersebut, lalu memperagakannya dengan benda konkret. Yang B. Siswa dikenalkan dengan simbol angka yang akan dijumlahkan dengan menuliskan simbolnya pada papan tulis, lalu memperagakan penjumlahan tersebut dengan benda konkret. Yang C, siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan. Siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. D, siswa mengerjakan soal penjumlahan melalui gambar. Siswa memperagakan dengan benda konkret. Dan siswa, untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman harus tahu dulu enaktif, ikonik, dan simbolik itu apa, ya. Enaktif ini ya memperagakan dengan menggunakan benda konkret. Jadi di dalam soal ini, ya ini kan artinya permintaan soal ini langkah yang tepat secara berurutan enaktif, ikonik, dan simbolik gitu ya. Berarti mulai dari enaktif, ikonik, dan simbolik gitu. Nah, kalau enaktif ini kan menggunakan benda konkret ya untuk memperagakan penjumlahan. Nah, kalau ikonik menggunakan gambar-gambar benda konkret dalam penjumlahan. Kemudian yang simbolik menuliskan simbol atau lambang penjumlahan yang misalnya 2 tambah 3 tadi. Jadi enaktif ini memperagakan dulu dengan benda konkret. Kalau ikonik baru mengerjakan penjumlahan melalui gambar. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya mau buat 2 tambah 3. Jadi misalnya ada 2 apel ditambah dengan 3 apel gitu ya. Jadi benda konkretnya adalah apel ya. Kemudian mengerjakannya dengan melalui gambar, kita berikan gambar 2 apel dengan gambar 3 apel itu dia. Jadi benda konkretnya udah kelihatan 2 apel dengan 3 apel. Nah, untuk gambarnya, untuk ikoniknya gambar 2 apel dan gambar 3 apel. Kemudian simboliknya yang 2 apel tadi kita bantu untuk kita arahkan nulis angka 2. Kemudian yang gambar 3 apel itu angka 3. Maka baru mulai menghitung 2 apel ditambah 3 apel, dihitunglah tuh dari 1, 2, 3, 4, 5. Maka jumlahnya 5 apel. Maka 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, jadi kalau yang sesuai enaktif, ikonik, dan simbolik itu adalah option C. Siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan. Kemudian siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar. Dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Jadi untuk soal ini pilihan jawabannya adalah C. Ya. Oke. Demikian dulu teman-teman untuk soal-soal studi kasusnya. Mudah-mudahan dapat kalian pahami ya. Dan bermanfaat. Dan semua yang nonton video ini sampai habis lulus tahun ini juga, dapat NIP tahun ini juga insya Allah ya. Berkah ilmu dan rezekinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.